Baik saudara-saudara, pada saat ini kita bersyukur kita boleh masuk dalam pelajaran sekolah sahabat yang kedua dengan judul Kejatuhan. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami akan mempelajari firman Tuhan sekolah sahabat. Bantu kami, bantu hamba, bantu pemirsa. Kami boleh belajar dengan baik, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, pada sahabat ini kita akan mempelajari lagi-lagi tentang buku Kejadian dengan judul Kejatuhan Umat Tuhan. Pembahasan sekolah sahabat yang lalu merupakan pelajaran yang luar biasa, menceritakan sejarah kehidupan manusia yang mana manusia itu ada awalnya, ada mulanya, dan manusia diciptakan oleh Allah sendiri. Di pasal yang pertama menceritakan tentang penciptaan dunia ini, dan setelah Allah menciptakan dunia ini, Allah menciptakan saya dan saudara, menciptakan manusia, maka Allah memberikan tugas kepada manusia. Ada 3 tugas, dan tugas yang kedua yang akan kita lihat bahwa tugas yang kedua Allah memberikan perintah tentang makanan, di mana Allah memberikan perintah bahwa semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi ada satu buah, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat, tidak boleh kamu sentuh buahnya, apalagi kamu memakannya. Kita boleh lihat dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Bahkan di ayat itu diteruskan, sebab pada hari engkau makan, pastilah engkau mati. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan, apakah mereka menuruti apa yang Tuhan perintahkan? Kita melihat dalam Alkitab pelajaran sekolah sahabat, tentunya tidak. Mereka pada saat itu memakan buahnya, dan pada akhirnya mereka, umat Tuhan, pada akhirnya Adam dan Hawa, nenek moyang kita, jatuh ke dalam dosa atau mengalami kejatuhan. Saudara-saudara, berbicara tentang kejatuhan, sekolah sahabat mengambil ayat tema atau ayat hafalan dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Mari kita buka pelajaran sekolah sahabat. Tapi sebelum lanjut, saya mau sampaikan bahwa rangkuman pelajaran sekolah sahabat ini tidak menggantikan pembahasan pelajaran sekolah sahabat. Saya tetap menghimbau saudara untuk tetap mempelajari buku sekolah sahabat. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bahkan di sekolah sahabat petang, dia sini sampaikan, namun di tengah tragedi ini muncul harapan yang ditemukan dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15 yang disebutkan proto-evangelium atau janji Injil yang pertama. Apa janjinya? Janjinya adalah meskipun Adam dan Hawa, meskipun ada kejatuhan, Tuhan telah membuat harapan, Tuhan telah membuat jalan keluar bagi kita semua. Dalam pelajaran sekolah sahabat pada sahabat ini, kita akan melihat ada 4 tokoh. Yang pertama Adam, kedua Hawa, ketiga Tuhan, dan yang keempat adalah ular. Mari kita lihat ular. Pelajaran sekolah sahabat hari Minggu. Dalam Alkitab, pasal ini dimulai dengan kata ular. Sekolah sahabat, ular sini dijelaskan sebagai sosok yang terkenal. Seolah-olah pembaca sudah mengenal, sudah tahu siapa ini ular. Bahkan bukan cuma di sekolah sahabat. Alkitab juga mencatat dalam Yesaya 27 ayatnya yang pertama dan dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-19 mengidentifikasikan ular sebagai musuh Allah dan secara implisit menyebut dia iblis dan setan. Jadi sekolah sahabat memberikan informasi dan Alkitab, dia bilang bahwa ular ini sebagai sosok yang terkenal, diidentifikasi sebagai musuh Allah dan iblis dan setan. Bagaimana dengan sejarah? Di timur dekat kuno, ular memersonifikasikan atau mengumpamakan atau melambangkan kekuatan jahat. Bahkan dalam
Nyonya White Alpha Omega Jilid 1 halamannya yang ke-48. Di sini sampaikan, agar supaya dapat melaksanakan pekerjaannya tanpa kelihatan, setan telah memilih menggunakan ular sebagai alatnya, satu alat yang tersembunyi yang telah disesuaikan dengan usaha penipuannya. Pada waktu itu ular adalah salah seekor makhluk yang paling cerdik dan paling indah di bumi. Dia mempunyai sayap dan bila mana terbang di udara ia memberikan satu penampilan yang berkilauan serta memiliki warna keemasan yang indah dan menarik. Pada saat ini kita akan melihat kemiripan antara ular dan setan atau Lucifer. Yang pertama, Lucifer. Dia adalah makhluk paling indah di surga. Adalah makhluk yang indah di surga. Lucifer adalah malaikat terang dan tempatnya adalah di surga. Bagaimana dengan ular? Ular, dia adalah binatang yang paling cerdik. Ular adalah binatang yang paling indah di binatang yang ada di bumi. Tapi tempat dari ular di bumi. Itu sebabnya Alkitab Sekolah Sahabat Nyonya White mengatakan bahwa ular ini, binatang ini cocok dengan setan atau cocok dengan karakter dari Lucifer ini. Selanjutnya, kira-kira cara apa yang digunakan iblis untuk menjatuhkan Adam dan Hawa? Yang pertama, dia tidak menampilkan wujudnya. Yang kedua, dia mengutip firman Tuhan dengan baik untuk memutarbalikkan fakta. Yang ketiga, dia terlihat mendukung firman Tuhan, bahkan mengulanginya untuk meyakinkan manusia bahwa apa yang diucapkan itu terlihat benar. Yang keempat, dia menawarkan sesuatu yang manusia tidak miliki. Dan yang kelima, pencobaan setan menyangkut keinginan daging, yang mana dia mau menjatuhkan manusia dengan cara memakan buah terlarang. Mari kita lihat dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-17. Kita buka sama-sama, mari kita fungsikan Alkitab kita. Dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan kalau kita melihat percakapan antara ular dan Hawa, Sekolah Sahabat mencatat di hari Minggu, seolah-olah ular itu sekarang telah menggantikan Tuhan dan tahu lebih baik daripada dia. Saudara-saudara, ada hal yang menarik yang bisa kita lihat dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-17. Kejadian 2 ayatnya yang ke-17 ada kata janganlah dan ada frasa pastilah engkau mati. Mari kita lihat yang pertama, kata janganlah. Kata jangan ini muncul dalam Keluaran 20 yang mana Allah memberikan hukum dan diawali dengan kata jangan. Jangan membunuh, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, jangan membuat dan jangan menyembah patung, dan jangan. Dan hukum yang diberikan atau perintah yang diberikan kepada umat Tuhan dalam Keluaran 20, hukum itu sebenarnya mendatangkan kebaikan bagi umat-umat Tuhan. Maka perintah atau kata jangan sebenarnya dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-17 sebenarnya perintah untuk mendatangkan kebaikan bagi Adam dan Hawa. Berikutnya kata engkau mati. Sementara itu engkau pasti mati, ini adalah akibat dari jika memakan buah itu, dan artinya adalah tidak menjadi manusia yang kekal lagi. Pada saat memakan buah itu, nantinya manusia itu akan menjadi fana dan mampu mati. Walaupun mati fisik tidak langsung terjadi, tetapi pasti akan mati, entah itu kapan dan di mana. Buktinya, akibat pelanggaran dalam Kejadian 4 ayatnya yang ke-8, Habel mati dibunuh oleh Kain kakaknya. Dan dalam Kejadian 5 ayatnya yang ke-5, Adam mati pada umur 930 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, kata atau frasa engkau mati dalam bahasa Yunani apotaneiste, dalam King James Version artinya to die atau akan mati, yang berbentuk dalam bahasa Yunani
apoteneste, indikatif, future, middle, second person, plural. Artinya, suatu pernyataan bahwa jika memakan buah itu maka akan mati di masa yang akan datang. Karena kita bisa melihat bahasa Indonesia, pastilah engkau mati pada hari engkau makan. Bahasa Yunaninya, dia merujuk ke akan mati di masa yang akan datang. Dan ini juga bukan hanya merujuk pada mati fisik, tetapi juga kepada matinya moral baik daripada manusia. Karena sesudah itu akhirnya manusia telah jatuh ke dalam dosa sehingga pikiran suci mereka perlahan-lahan hilang, dipengaruhi oleh pikiran jahat yang menguasai. Jadi pengaruh kejatuhan bukan hanya mati fisik, tapi matinya moral manusia. Dan yang menariknya, karena dalam bahasa Yunaninya apotaneste itu berbentuk plural, maka hari kematian itu tidak dapat ditentukan. Yang pasti, semua manusia umat Tuhan yang telah jatuh ke dalam dosa pasti akan mati. Saudara-saudara, sebelum kejatuhan ada hal yang menarik yang kita bisa lihat dalam tulisan Nyonya White. Nyonya White menuliskan dalam buku Alpha Omega jilidnya yang pertama, kita boleh lihat juga di buku Kisah Pengharapan, di buku Kisah Pengharapan, di mana Tuhan telah mengumpulkan para malaikat dan memberikan mereka perintah untuk mengambil tindakan pencegahan rencana jahat itu. Dalam pertemuan tersebut, itu diputuskan untuk para malaikat bertemu dengan Adam dan memperingati bahwa mereka dalam bahaya. Saudara-saudara, ada beberapa hal atau ada beberapa kali malaikat memberitahukan kepada Adam dan Hawa. Yang pertama, mereka atau malaikat memberitahukan bahwa mereka dalam bahaya. Yang berikutnya, para malaikat menceritakan tentang kejatuhan setan karena tidak taat kepada pemerintahan Allah. Berikutnya, mereka mengatakan bahwa pohon itu ada sebagai tanda supaya mereka mengasihi Allah. Berikutnya, mereka sampaikan bahwa setan bermaksud merusak kehidupan mereka. Namun, jika Adam dan Hawa menuruti Tuhan, setan tidak bisa menjatuhkan mereka karena para malaikat suci dari surga akan datang untuk menolong mereka dan dengan berbagai cara agar tidak jatuh. Bahkan malaikat juga mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh berpisah, karena jika mereka berpisah satu sama lain, mereka dalam bahaya yang lebih besar dibanding kalau mereka bersama-sama. Saudara-saudara, setelah malaikat berbicara, mengatakan kepada Adam dan Hawa, apa respon mereka? Respon mereka adalah mereka meyakinkan para malaikat bahwa mereka akan tetap menuruti perintah Tuhan. Lihat, sudah beberapa kali malaikat memberikan perintah, sudah mengingatkan kepada mereka. Mereka berjanji bahwa kami akan tetap menuruti perintah Tuhan. Tapi apakah benar demikian? Tentunya tidak. Pada akhirnya mereka menyentuh dan memakan buah terlarang. Pada akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa dan bersembunyi dari Tuhan. Mari kita lihat dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-17. Ada 3 poin yang bisa kita lihat. Poin yang pertama, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka berusaha menutupi kesalahan mereka, padahal sudah tahu bahwa mereka salah. Yang kedua, menjadi malu ketika sudah melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, suka menuduh ketika sudah berbuat salah. Saudara-saudara, mari kita lihat poin yang pertama. Ketika mereka tahu bahwa mereka telah telanjang karena kehilangan pakaian kemuliaan Allah, dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-7, mereka mengambil pohon ara dan membuat cawat untuk menutupi tubuh mereka yang telah telanjang. Pada saat itu mereka sudah tahu berbuat salah. Mereka sudah berbuat salah. Mereka saat itu berusaha menutupi tubuh mereka. Berusaha menutupi tubuh mereka yang telah telanjang. Atau
berusaha menutupi bahwa mereka telah berbuat salah. Apa artinya ini? Ketika mereka sudah tahu salah, mereka berusaha dengan usaha mereka sendiri untuk menutupi kesalahan mereka. Dunia saat ini ada yang pernah bilang, sudah tahu berbuat salah, masih saja mencari cara untuk membuktikan tidak salah. Sudah tahu berbuat salah, tapi masih saja berusaha membuat sesuatu untuk menutupi kesalahan sendiri. Orang Manado bilang, so tahu kok salah, mustele bikin ndak salah. Sudah tahu berbuat salah, tapi seolah-olah itu bukan kesalahannya. Sekolah Sahabat mencatat, seolah-olah menggantikan Sang Pencipta ketika mereka berusaha menutupi dosa mereka. Dan ini adalah suatu tindakan yang dicela oleh Paulus sebagai kebenaran melalui perbuatan. Dalam Galati 2 ayatnya yang ke-16. Selanjutnya, ketika mereka telah berbuat dosa, tahu sudah salah, pada waktu Tuhan datang mau melihat mereka, apakah mereka langsung mengaku kepada Tuhan? Waktu mereka telah berbuat salah, tahu sudah berdosa, apakah kira-kira mereka langsung datang kepada Tuhan, mengaku telah melakukan dosa dan telah meminta maaf? Tidak, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan, mereka bersembunyi dari Tuhan karena mereka malu. Terkadang kita sebagai manusia, ketika sudah berbuat salah, ketika kita sudah melakukan satu pelanggaran terhadap Tuhan, kepada Tuhan atau kepada saudara-saudara kita, bukannya kita datang untuk meminta maaf, malahan kita datang untuk membenarkan diri, berusaha untuk menutupi kesalahan, bahkan menjadi malu. Tapi masih baik kalau ada yang sudah berbuat salah, dia menjadi malu. Karena ada yang saat ini sudah tahu berbuat salah, tapi tidak tahu malu. Berikutnya, dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-11, Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa, ayatnya yang ke-12. Adam, menjawab perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Tuhan bertanya, apakah engkau telah memakan buahnya? Adam menjawab, Tuhan, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon itu. Dan ayatnya yang ke-13, Tuhan bertanya kepada perempuan, dan perempuan menjawab, ular itu yang memperdayakan aku. Saudara-saudara, masih baik ular tidak menjawab, Tuhan, engkaulah atau siapa suruh engkau yang menciptakan aku. Kira-kira apa yang kita bisa lihat di sini? Mereka sudah tahu berbuat salah, seharusnya mengaku dan meminta maaf, tapi mereka saling menyalahkan. Saya pernah, saudara pasti sudah pernah, dengan berkata, oh itu bukan saya, oh karena kamu yang menyuruh saya, pada akhirnya saya melakukannya. Ini kuat, kalau bahasa Manado dia bilang, ini kuat nganape salah. Artinya, sebenarnya ini salahmu, bukan salah saya. Setelah melakukan kesalahan, bukannya datang kepada Tuhan meminta maaf, tapi saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bahasa Manado bilang, ngana kuat. Bahasa Indonesianya, kamu sih. Nah, kira-kira begitu. Apa yang kita bisa lihat di sini? Menariknya juga dalam ayatnya yang ke-13, kata kerja Ibrani untuk memperdaya itu adalah nasa. Dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-13. Artinya, memberi orang harapan palsu dan membuat mereka percaya bahwa mereka telah melakukan hal yang benar. Dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 10, Yesaya 37 ayatnya yang ke-10, Yeremia 49 ayatnya yang ke-16. Jadi, hati-hati kita yang biasa memperdaya orang lain dengan memberikan orang harapan palsu dan membuat mereka percaya, padahal itu tidak benar. Hari Rabu berikutnya, setelah Tuhan sudah tahu bahwa ular memperdayakan mereka,
maka pada saat itulah nasib ular atau nasib setan telah ditentukan. Mari kita lihat dalam Kejadian 5 ayatnya yang Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Setelah Allah mengutuk ular tersebut dalam ayatnya yang ke-14, terkutuklah engkau dari segala ternak dan di antara binatang hutan. Engkau akan menjalar dengan tubuhmu dan lain sebagainya. Maka Allah pada waktu itu, di ayatnya yang ke-15, dia menyatakan permusuhan. Dia mengangkat perang permusuhan antara ular dan keturunan dari perempuan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau meremukkan tumitnya. Apa artinya ini? Artinya keturunan dari keturunanmu atau ular ini akan meremukkan tumitnya. Artinya walaupun umat-umat Tuhan akan dihantam oleh masalah-masalah kehidupan, akan menyerang umat-umat Tuhan, umat Tuhan tidak akan binasa, tidak akan menyerah karena ada janji. Pertama, umat Tuhan diberi harapan bahwa ada jalan keluar dari kekecauan mengerikan yang datang dari pengetahuan tentang kejahatan, sebuah pengharapan yang bisa kita bagikan sekarang ini. Bagaimana dengan nasib ular? Tadi kita bisa melihat, kita sudah lihat nasib dari manusia. Ya. Walaupun ada banyak sekali tantangan, umat Tuhan tetap akan bertahan. Nasib ular. Ular akan diremukkan. Keturunan dari wanita ini akan meremukkan kepalanya. Artinya, pada suatu saat nanti, pemerintahan setan akan dimusnahkan, mati selama-lamanya. Dan pada akhirnya, umat Tuhan akan tetap menang. Selanjutnya, di hari Kamis, kita tadi melihat nasib dari ular. Yang sekarang mari kita lihat nasib manusia. Sementara Allah mengutuk ular dan tanah, dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-17, Sekolah Sahabat juga mencatat, penghakiman Allah atas laki-laki dan perempuan bukan kutukan. Tuhan hanya memiliki rencana lain untuk pria dan wanita. Sebagai lawan dari ular, mereka ditawari harapan yang tidak ditawarkan kepadanya, yang tidak ditawarkan kepada ular. Nasib manusia yang pertama, laki-laki, perempuan. Wanita itu, oleh karena dosa, dia akan bersusah payah mengandung dan sakit untuk bersalin. Yang kedua, kepada Adam. Adam, oleh karena tidak mendengarkan Tuhan, oleh karena dia lebih mendengarkan perempuan ini. Saudara, bisa dibilang Adam ini bucin. Dia lebih memilih daripada saya kehilangan wanita saya, lebih baik saya jatuh ke dalam dosa. Kadang-kadang kita juga sebagai lelaki, sebagai manusia lebih memilih untuk bersalah di hadapan Tuhan daripada bersalah di hadapan manusia. Akibatnya, Adam atau laki-laki harus bekerja, kemudian akan kembali ke tanah, ke tempat asalnya, atau tidak akan hidup kekal lagi. Saudara-saudara, kita telah banyak mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat. Kesimpulan, nenek moyang kita telah melanggar perintah Tuhan, yang mana mereka tidak boleh menyentuh dan tidak boleh memakan buah pengetahuan baik dan jahat, tetapi mereka telah menyentuh dan memakannya. Mereka telah kehilangan kehilangan kehidupan kekal, tidak dapat hidup selama-lamanya, diusir dari Taman Eden. Namun di tengah-tengah pelanggaran yang ada, masih ada harapan dan jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami bersyukur, berterima kasih. Kami boleh mempelajari firman Tuhan, pelajaran Sekolah Sahabat. Bantu kami dan terima kasih. Kami boleh mengerti pelajaran yang Engkau telah berikan kepada kami. Biarlah kami umat-umat Tuhan untuk selalu bergantung kepada Tuhan, memperhatikan kehidupan kami dan kami semua, percaya bahwa ada jaminan, ada pengharapan, ada jalan keluar, dan kami semua
akan diselamatkan, akan menang melawan kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, kalau rangkuman pelajaran Sekolah Sabat, ringkasan pelajaran Sekolah Sabat ini memberkati saudara, mari saya mengajak, mari kita like, komen, bagikan, bahkan subscribe channel ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus sayang sekali patorang. Amin.